Menyebut siomay tentu tak afdol jika tidak menyertakan pare di dalamnya. Buah yang terkadang membawa kegembiraan bagi sebagian orang, tetapi tak jarang ditolak mentah-mentah karena rasa pahitnya yang tak tertahankan. Ya, tak bisa dipungkiri, rasa pahit memang menjadi salah satu rasa yang tidak disukai berbagai kalangan. Bahkan olahan seperti pare, daun pepaya, sampai mengkudu terkadang membuat orang mengernyitkan dahi, sekaligus tak dijadikan pilihan utama untuk disantap setiap hari. Kebiasaan manusia menghindari rasa pahit ini ternyata bukan tanpa alasan. Ada sebab khusus kenapa manusia tidak terbiasa dengan rasa ini. Seperti apa? Selengkapnya di Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita. Ya, rasa pahit memang termasuk salah satu rasa yang paling dihindari oleh sebagian besar orang. Beberapa merasakan sesuatu yang tidak nyaman di lidah. Bahkan sebagian tak jarang langsung memuntahkannya. Hal itulah yang menyebabkan beberapa orang berusaha menyamarkan rasa pahit pada makanan atau minuman dengan berbagai cara. Pahit itu sebenarnya kalau cuma dimakan begitu saja memang nggak enak, ya nggak? Tapi kalau ditambah gula, agak berubah sedikit. Apalagi kita menambahkan sesuatu yang gurih. Contoh mbak, kalau kita minum kopi, kalau minum kopi pahit aja, yang suka cuman sedikit orang. Tapi kalau kita tambah gula, lebih banyak yang suka. Tambah sesuatu gurih, misalnya susu, lebih enak lagi. Ya, jadi ada unsur gurihnya atau lemak ya, susu kan lemak ya, unsur gurihnya, kemudian ada gulanya, ada manisnya, kemudian ada pahitnya. Kalau di-combine dengan keseimbangan yang baik, bisa enak banget. Menambahkan unsur lain memang menjadi salah satu trik khusus untuk mengolah makanan yang punya rasa pahit, seperti daun jambu biji dan daun jambu mete. Keduanya dinilai ampuh untuk menghilangkan rasa pahit, terutama pada sayuran. Seperti daun pepaya, senyawa felonik yang terdapat pada kedua daun tersebut ternyata mampu menyerap rasa pahit dari daun pepaya yang berasal dari kandungan alkaloid. Selain itu, garam juga sering digunakan untuk melunturkan rasa pahit pada buah pare. Selain kombinasi bahan makanan, teknik merebus juga menjadi faktor penting ketika memasak makanan pahit. Jika direbus bersamaan dengan bahan makanan lain, rasa pahit yang cenderung mendominasi dikhawatirkan akan menutupi rasa dari bahan makanan lainnya. Jadi lebih baik kalau misalnya kita bikin salah satu misalnya daun pepaya ya, kita masak dengan daun pepaya tapi ada sayuran lainnya ya, misalnya ada wortelnya, ada sayuran lainnya, kemudian ada dagingnya apa gitu ya. Jadi biasanya yang namanya wortel sama dagingnya saya masak sendiri, daun pepaya saya masak pisah, ya enggak. Nanti kalau udah mateng, baru kita nanti keluarin, kita peres sedikit biar airnya keluar, ya enggak. Baru kita campur. Jadi pahitnya nggak terlalu strong, nggak terlalu dominan, tapi bahan-bahan lainnya juga kita bisa merasakan pas lagi makan. Jadi rasa manisnya dari wortel ada, gurihnya dari daging ada, tapi pahitnya pun dari daun pepayanya juga ada gitu loh. Tapi kalau kita masak semua barengan, semuanya akan ketutup dengan rasa pahitnya dari pepaya, kan itu sangat-sangat dominan. Dengan mencampur bahan itulah, rasa pahit justru bisa menjadi sebuah elemen penting yang membuat hidangan terasa lebih lengkap. Bahkan dalam berbagai olahan yang ditaburi pete, rasa gurih dari santan, pedas manis dari ulekan sambal, serta kelembutan daging ikan maupun daging bisa menjadi hidangan yang semakin menggoda dengan kehadiran pete. Rasa pahit yang dirasakan pada akhir gigitan pete membuat rasa dari hidangan semakin kaya. Meski begitu, Chef Degan menyebut semua orang tentu punya selera yang berbeda. Bahkan ada sebagian dari penikmat kuliner yang memang menggilai rasa pahit ini. Mama saya khususnya ya, mama saya tuh suka banget makan pare. Karena beliau suka yang pahit gitu loh. Jadi saat kita masak,
pas dikasih pare otomatis semuanya agak pahit, tapi memang itu yang dicari gitu loh. Sama dengan misalnya oncom. Kalau kita masak oncom pakai lenca, kan itu juga pahit lencanya kan. Jadi justru itu yang dicari gitu loh, supaya ada sensasi pahitnya, ada twistnya sedikit. Untuk orang yang suka makan pahit ya itu solusinya. Lalu, mengapa rasa pahit cenderung dihindari orang? Menurut Rita Ramayulis selaku ahli gizi, jika membicarakan tentang rasa, otak manusia memang menerjemahkan setiap rasa dengan cara yang berbeda. Rasa manis akan mengaktifkan dopamin yang mengirimkan sinyal ke otak bahwa sesuatu yang menyenangkan sedang terjadi. Otak manusia juga mengidentifikasi rasa manis sebagai sumber energi sekaligus bahan bakar untuk tubuh. Apalagi otak ternyata diketahui memakai separuh dari seluruh energi gula dalam tubuh agar bisa berfungsi dengan baik. Tetapi sebaliknya, rasa pahit justru dianggap sebagai sebuah sinyal tanda ada zat racun yang berbahaya sedang masuk ke dalam tubuh. Sebenarnya rasa pahit itu diterjemahkan oleh otak ketika otak merasa bahwa ini adalah zat-zat yang sifatnya berbahaya atau zat-zat yang sifatnya racun. Nah, itu akan diterjemahkan pertama kali dalam bentuk rasa pahit yang kemudian akan neuron pada sel saraf itu akan aktif, lalu dia akan menstimulasi saluran pencernaan untuk menginginkan makanan lain sebagai penyeimbang. Nah, tetapi tidak semua rasa pahit itu kan yang akhirnya menjadi zat beracun. Tetapi terjemahan pertama kali memang dianggap sebagai zat yang berbahaya atau zat yang bersifat racun. Bahkan rasa pahit pun kerap menjadi sebuah pertanda kondisi kesehatan tubuh yang sedang memburuk. Seperti ketika sakit, biasanya semua makanan akan terasa pahit. Hal itu disebabkan salah satu bagian otak yang berfungsi menerjemahkan rasa kehilangan kepekaannya sementara waktu. Di saat yang sama, lidah hanya menghasilkan protein yang mengaktifkan sel pengecap rasa pahit. Karena itulah, semua makanan yang masuk akan diidentifikasi sebagai rasa pahit. Rasa pahit itu mengakibatkan kemudian neuron tertentu itu menstimulasi saluran cerna untuk dia kemudian menginginkan makanan lain untuk menyeimbangkan rasa pahit tersebut. Nah, oleh karena itu ketika seseorang mengkonsumsi rasa pahit ada rasa nggak enak, lalu kemudian dia akan mencari makanan-makanan untuk menyeimbangkan rasa pahit tersebut. Tetapi di balik rasa yang kurang bisa dinikmati, bahkan dianggap sebagai sinyal masuknya racun, makanan yang punya rasa pahit ternyata mengandung manfaat yang luar biasa. Salah satunya tentu untuk kesehatan. Rita menyebut bahwa makanan dengan rasa pahit memiliki kemampuan lebih tinggi dalam mengontrol kadar glukosa dalam darah dibanding bahan makanan lain. Beberapa penelitian menemukan ada korelasi antara zat-zat yang membawa rasa pahit atau karantin atau fitochemical lainnya itu terhadap kontrol kadar glukosa darah. Jadi kecenderungannya dia bisa membuat glukosa darah itu lebih terkontrol. Dan kemudian fungsi kedua yang kita temukan adalah dia bisa memberikan aktivasi yang lebih tinggi pada sel-sel atau enzim di hati untuk melakukan proses detoksifikasi. Nah, mungkin ini juga suatu korelasi yang baik ya, karena rasa pahit dianggap ancaman, kemudian juga zat pada rasa pahit sendiri pun bisa mengaktifkan enzim-enzim di hati yang punya peran untuk detoksifikasi racun ataupun detoksifikasi zat kimia lainnya. Bahkan rasa pahit juga bisa digunakan untuk mencegah overkonsumsi pada sebuah makanan. Bahkan rasa pahit pada obat memang sengaja dipertahankan agar tidak menyebabkan overdosis. Sebenarnya makanan pahit itu sampai hari ini tidak ada efek negatif ya. Namun demikian kita kan sudah bisa melihat kenapa ada rasa pahit yang tidak bisa diterima dengan baik oleh lidah seseorang. Sebenarnya itu sudah bentuk pertahanan dan perlindungan bahwa seseorang tidak akan mungkin mengkonsumsi makanan pahit secara berlebihan. Oleh karena itulah hari ini kita belum pernah tahu penelitian yang menjelaskan korelasi hubungan makanan pahit yang berlebih dengan penyakit tertentu, karena tidak ada satupun yang bisa mengkonsumsi itu dalam jumlah yang besar seperti ketagihan yang terjadi pada makanan dan minuman manis begitu.